Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Vina Kurota. Hari ini Vina seneng banget karena bisa buat konten lagi dan berbagi sama teman-teman semua. Spesial kali ini Vina akan membahas seputar pertanyaan yang selalu ditanyakan, apakah Vina anak sastra atau bukan? Vina itu di kampus itu sering banget dikira anak sastra Inggris. Selalu dibilangin, kamu anak sasing ya? Kamu anak sasing ya? Lo anak sasing? Lo anak sasing? Mohon maaf, bukan. Vina bukan anak sastra Inggris, tapi Vina anak pendidikan bahasa Inggris. Kebanyakan orang mungkin ngira Vina itu anak sastra Inggris karena Vina suka temenan sama anak sastra mungkin ya. Jadi lingkup pertemanan Vina itu paling deket banget tuh sama anak-anak BM. BM itu singkatan dari bidik misi. Nah, anak bidik misi itu bener-bener kayak deket banget, kayak keluarga gitu. Nah, rata-rata Vina itu deketnya sama anak sastra dari bidik misinya. Kalau di PBI ada juga, cuma lebih banyak yang sastra karena yang satu tuh cowok jadi kurang terlalu deket. Nah, yang satunya rumahnya jauh jadi kita jarang ketemu. Nah, yang lingkup Vina itu yang sering banget kosannya Vina minepin, yang tiap hari selalu jalan sama Vina itu anak sastra. Kita sering banget ngobrol-ngobrol bareng di Lopus. Lopus tuh lorong perpus guys. Terus kita juga sering banget ngobrol-ngobrol di perpustakaan, menikmati waktu bersama. Jadi mungkin karena itu mereka mengira anak sastra. Terus juga ini banyak nih yang nanya, kenapa sih ambil pendidikan bahasa Inggris, kenapa nggak sastra aja? Awalnya Vina ngambil pendidikan itu karena Vina suka dengan pendidikan. Vina suka mengajar dan juga Vina suka belajar. Jadi dulu itu sebenarnya Vina tuh bertanya-tanya, kenapa sih orang pengen jadi guru? Gaji guru itu kan kecil. Terus juga kalau mau nunggu PNS itu lama. Terus juga kalau mau nunggu sertifikasi itu butuh waktu yang lumayan panjang. Kenapa orang pengen banget jadi guru? Dan kebanyakan orang-orang itu kembali ke desa. Vina menemukan jawabannya di kelas 3 SMA. Saat itu ibu Vina nyuruh Vina untuk coba deh Vina ngajar bahasa Inggris di SD gitu, sama buka les di rumah. Akhirnya Vina buka les di rumah dan juga ngajar tiap hari Sabtu, kan libur ya. Hari Sabtu Vina ngajar di SD. Nah, dari situlah pengalamannya luar biasa sekali Vina dapatkan. Vina jadi tahu alasan kenapa orang kembali ke desa. Ternyata orang ingin memajukan potensi dari desa itu sendiri. Dan kenapa orang pengen jadi guru? Karena mereka ingin berbagi ilmu dan juga ingin membuat generasi muda itu lebih produktif lagi, lebih pengen belajar, lebih sukses lagi dari mereka. Terus sebelum akhirnya Vina memutuskan untuk terjun ke pendidikan, Vina itu daftar kedokteran dulu karena Vina emang pengen banget kedokteran dari SMA kelas 1 itu pengen banget, kayak rasanya enak banget deh kayaknya jadi dokter. Kalau ada yang sakit enggak usah ke puskes lagi. Kalau ada keluarga yang tiba-tiba ada sesuatu bisa sama Vina aja, nggak usah ke rumah sakit gitu. Sampai akhirnya Vina sampai mandiri UI itu masih belum lolos. Vina 1 minggu itu mikir antara gap year atau lanjut. Kalau lanjut
masa di swasta gitu, kayak gimana ya, gengsi lah dulu itu rasanya tuh. Swasta itu apa ya, kurang dipandang gitu, dan rata-rata tuh bayarnya mahal gitu. Sampai suatu hari, mungkin 3 hari setelah pengumuman SIMAK UI, Vina dikenalin sama seseorang namanya Kak Randy. Kak Randy itu dari swasta. Kak Randy itu cerita tentang pengalaman dia kuliah di swasta, perbedaan swasta dengan negeri itu gimana, dan nggak semua swasta itu harus bayar, kita bisa dapat beasiswa gitu. Akhirnya hari itu Vina mulai terbuka, oke nggak apa-apa deh. Akhirnya Vina cobalah daftar di 3 universitas swasta. Terus alhamdulillah di Teknokrat Vina daftar bidik misi dan diterima. Hari itu Vina bilang sama ibu sama ayah, Vina masih inget banget kalau gap year Vina bingung karena antara kursus khusus untuk SBMPTN tahun depan atau Vina kerja. Tapi Vina nggak mau kerja. Vina itu orangnya itu ya berprinsip itu kalau bisa tuh kita duduk aja dapat duit, kayak gitu orangnya. Nah, abis itu Vina bilang sama ibu sama ayah, gak apa-apa Vina di swasta, mumpung beasiswa, tapi tahun depan Vina coba SBMPTN lagi ya bu ya, gitu. Ayah sama ibu itu bilang iya, gak apa-apa katanya. Meskipun Vina udah punya ancang-ancang, Vina cuma punya kemungkinan dikit banget untuk bisa ikut SBMPTN lagi, karena adik Vina itu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA itu barengan. Jadi otomatis kalau adik Vina lulus SMK, Vina sama aja kayak baru lulus SMA dan mau coba lagi. Jadi kita berempat itu bareng-bareng mau coba lagi gitu kan, mau lanjut gitu. Itu rasanya kayak terlalu membebani keluarga dan Vina nggak mau itu. Sampai akhirnya bulan 12 Vina udah mau semester 2 itu Vina mikir, coba lagi nggak ya. Sebenarnya diam-diam Vina masih belajar SBMPTN. Vina masih belajar tentang bagaimana cara memecahkan soal supaya lolos gitu. Sampai akhirnya Vina merasa bahwa Vina kurang bersyukur banget sih. Masih banyak orang-orang yang pengen banget dapat beasiswa bidik misi, tapi Vina udah dapat malah nggak mau gitu, malah mau melepaskan. Terusnya kayak egois banget. Terus adik-adik Vina juga, masa Vina mau mengorbankan mereka. Akhirnya Vina urungkan niat itu. Vina daftarin adik-adik Vina sampai mereka selesai, sampai tinggal duduk doang, tinggal belajar. Kemudian Vina meyakinkan diri Vina, oke, ini mungkin jalan Allah untuk Vina gitu. Ya udah terima aja, udah bersyukur dapat beasiswa di swasta. Biasanya kan swasta mahal ya. Nah, abis itu juga Vina mikir kalau misalnya Vina lebih bersyukur, Vina akan merasakan nikmatnya. Nah, dan di semester 3 ini Vina betul-betul merasakan nikmat syukur itu. Jadi Vina menerima bahwa Vina ini emang ditakdirkan untuk ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan emang Vina Vina itu udah punya kemampuan, jadi tinggal ngembangin lagi di bangku kuliah gitu. Dan emang Vina suka mengajar, Vina suka belajar, Vina suka bahasa Inggris, dan Vina bisa berkembang dengan jurusan ini gitu. Jadi itu alasannya teman-teman. Apakah Vina ingin jadi guru? Sebetulnya Vina pengen jadi dosen terbang yang bisa cuap-cuap sana sini dapat duit gitu. Bukan dosen ada kan dosen tetap gitu ya. Nggak tahu juga ya, bingung juga. Yang penting Vina itu orangnya santai aja tapi dapat duit, kayak gitulah orangnya. Vina tuh nggak suka yang kerja yang berat-berat gitu. Vina lebih suka belajar, lebih suka
idenya simple tapi hasilnya besar kayak gitu teman-teman. Dan buat teman-teman nih yang nggak mau kuliah atau belum berkesempatan kuliah, nggak apa-apa, itu emang pilihan masing-masing. Vina tidak melarang. Tapi kalau teman-teman emang punya niat mau kuliah, beasiswa terbuka lebar untuk teman-teman. Kalian bisa cari yang dari pemerintah, yang dari swasta, itu banyak banget. Tinggal gimana caranya kalian daftar, kalian dapet, dan kalian kuliah. Kayak gitu aja. Kuncinya cuma satu, coba aja. Siapa tahu kalian adalah orang yang ditunjuk Allah untuk mendapatkannya. Dan juga buat teman-teman yang merasa salah jurusan, kalau memang itu benar-benar fatal, Vina sarankan untuk melipir. Ambil basic, ambil passion kalian. Tapi kalau kalian ngerasa kalian nggak cocok nih di jurusan ini, tapi pengen belajar, ya nggak apa-apa, lanjutin aja, terusin aja. Mungkin itu adalah cara kalian untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu itu. Kayak gitu teman-teman. Dan kan dosen juga bisa dari sastra gitu. Ada beberapa mata kuliah yang mengajarkan tentang pendidikan dan enggak ada di pelajaran sastra, hanya ada di pendidikan itu teman-teman, yang ada lingkupnya di jurusan pendidikan kayak gitu. Makanya Vina ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Vina juga emang pengen gitu berbagi ilmu. Jujur ya, terakhir Vina kalau ngambil sastra itu bingung mau jadi apa. Kalau Vina mau jadi guru, kenapa nggak tanggung-tanggung ngambil pendidikan aja? Kalau Vina mau jadi jurnalis, Vina gak ada niatan sama sekali jadi jurnalis teman-teman. Kalau mau jadi presenters, kenapa nggak ambil ilmu komunikasi atau siaran, ilmu siaran ilmu komunikasi dan siaran gitu kalau di UIN itu. Kalau mau jadi penulis, kita bisa dari semua jurusan untuk jadi penulis. Kalau mau kalau translator dari pendidikan bahasa Inggris juga bisa. Jadi kayak apa yang ada di sastra bisa Vina cakup di pendidikan bahasa Inggris gitu teman-teman. Dan kalau emang kalian suka menganalisa buku, menganalisa film, ambillah sastra. Tapi kalau kalian lebih suka mengajar dan juga suka belajar, ambillah pendidikan. Kayak gitu teman-teman. Kalau Vina jujur lebih suka mengajar dan belajar daripada menganalisa sastra dan juga film. Karena mengajar itu sesuatu yang lucu, unik, menarik, dan Vina suka. Kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih banyak, boleh follow Instagram Vina Kurota. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu, dan juga kita bisa berteman. Vina suka berteman dengan orang baru, Vina suka terbuka dengan orang-orang baru. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin ini sedikit membosankan, tapi gak apa-apa, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan video ini kalau memang teman-teman merasa ini bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.